Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali dengan Pak Edi. Tentu saja dalam pembahasan ilmu pengetahuan alam. Pada perjumpaan kita yang lalu, Edi mengajak kalian untuk mempelajari tentang gerak benda. Kalian pelajari gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan Pak Edi juga telah memberikan contoh-contoh soal dan soal-soal latihan. Sesungguhnya pembahasan lalu tentang gerak benda ada yang bisa kalian pertanyakan, yaitu apa yang menyebabkan benda bergerak. Nah, pada video kali ini kita akan mencari tahu apa yang menyebabkan benda bergerak. Kita juga akan membahas hukum-hukum tentang gerak benda. Sebelumnya silakan kalian catat nama pada daftar hadir di grup kelas, karena akan segera kita mulai. Gaya dan hukum Newton, bagian pertama. Belajar IPA di Edis 29 channel. Oh ya anak-anak, jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya. Terima kasih. Kita mulai saja.
Gaya atau force? Pertanyaan pertama, apa itu? Di atas lantai ada sebuah meja. Meja akan kita gerakkan dengan cara kita dorong. Sesungguhnya menggerakkan meja dapat juga kita lakukan dengan cara kita tarik. Menyebabkan meja bergerak adalah dorongan dan tarikan. Kita mendorong meja, kita memberi gaya kepada meja. Kita menarik meja, kita memberi gaya kepada meja. Jadi, gaya sesungguhnya adalah dorongan atau tarikan pada suatu benda. Gaya itu merupakan besaran yang memiliki arah dan nilai, disebut dengan besaran vektor, dan digambarkan dengan anak panah. Anak panah AB dan diberi nama huruf F besar dengan gambar anak panah di atasnya. Maka itu kita baca vektor gaya. Anak panah dengan dua titik A dan B. Jika kalian melepaskan anak panah, maka anak panah itu kalian tangkap di titik A. Kemana anak panah akan kalian lepaskan, maka kalian arahkan titik B sesuai dengan keinginan kalian melepaskan ke arah mana anak panah itu. Maka dari itu yang pertama kali kita pahami huruf F dengan gambar anak panah di atasnya, kita baca vektor gaya. Titik A disebut dengan titik tangkap dan titik B kita sebut dengan titik arah. Sementara panjang anak panah, panjang AB itu menyatakan besar gaya. Bagaimana jika sebuah benda mendapatkan dua buah gaya? Maka pertanyaannya adalah sesungguhnya benda itu mendapat gaya berapa? Dan kemana arahnya? Maka untuk itu dua hal yang harus kalian perhatikan, yaitu besar dari masing-masing gaya dan arah dari masing-masing gaya. Misalnya F1 dan F2 dengan arah yang sama. Kalau F1 dan F2 bekerja pada sebuah benda, maka sesungguhnya benda mendapat gaya yang merupakan gabungan F1 dan F2. Disebut dengan gaya resultan yang besarnya sama dengan jumlah kedua gaya. Kemana arah gaya resultannya? Tentu saja sama dengan arah dari kedua gaya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, bagaimana kalau gayanya tidak satu arah? F1 arah ke kanan dan F2 arah ke kiri, di mana F2 lebih besar daripada F1. Maka resultan dari keduanya merupakan selisih dari kedua gaya. Fr sama dengan F2 dikurangi F1, gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil. Dan arah gaya resultannya mengikuti arah gaya yang terbesar. Jelas ya? Kita lanjutkan. Apa yang terjadi pada benda jika benda mendapat gaya? Yang pertama, gaya dapat mengakibatkan perubahan kecepatan. Sebuah mobil dalam keadaan diam akan kita beri gaya. Bagaimana memberi gaya pada mobil? Mobil bergerak karena putaran mesin. Jika putaran mesin kita perbesar, kita putar semakin cepat, maka mobil akan bergerak semakin cepat pula. Bagaimana kita mempercepat putaran mesin? Yaitu dengan cara menginjak pedal gas. Maka jika kita menginjak pedal gas pada sebuah mobil untuk menjalankan mobil itu, maka sesungguhnya kita telah memberi gaya pada mobil
dan mobil bergerak semakin cepat. Semakin cepat berarti mobil bergerak dengan percepatan dan kecepatannya berubah. Masih ingat anak-anak sekalian pembahasan yang lalu? Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Oke, jadi gaya dapat mengakibatkan perubahan kecepatan pada suatu benda. Hal lain yang bisa juga terjadi pada benda akibat gaya adalah perubahan arah gerak benda. Sebuah benda yang ditendang melambung, misalnya bola kita tendang melambung, maka mula-mula benda arahnya ke atas, yaitu bola arahnya ke atas, tetapi karena gaya tarik bumi, akhirnya bola kembali jatuh dan arahnya ke bawah. Ya, gaya dapat mengakibatkan perubahan arah gerak. Pada contoh pada gambar, gaya yang dimaksud adalah gaya tarik bumi. Gaya juga dapat mengakibatkan perubahan bentuk benda. Perhatikan gambar berikut. Sebuah mobil menabrak sebuah pohon. Pohon sesungguhnya mendorong mobil yang menabraknya. Dorongan gaya. Maka pohon sesungguhnya memberi gaya kepada mobil dan mobil berubah bentuk. Bagaimana anak? Tidak sulit ya? Jalan. Hukum 1 Newton pada benda diam. Di atas lantai ada sebuah meja, di atas meja ada sebuah balok. Balok ditarik bumi, arahnya ke bawah, gaya tarik bumi terhadap balok disebut berat balok. Maka balok yang ada di atas meja, sesungguhnya balok itu mendorong meja. Dan meja melawan dengan mendorong balok ke atas yang besarnya sama. Gaya dorong meja ke atas terhadap balok tegak lurus meja disebut dengan gaya normal. Maka kita simpulkan balok yang di atas meja itu mendapatkan dua gaya. Yang pertama karena beratnya sendiri, yaitu gaya tarik bumi, dan juga gaya dari meja itu gaya normal. Kedua gaya besarnya sama, arahnya berlawanan, maka resultan dari keduanya sama dengan 0 dan benda atau balok itu tetap diam. Jadi, benda akan tetap diam jika jumlah gaya yang bekerja kepadanya sama dengan 0. Jumlah dalam matematika menggunakan lambang sigma. Ini dibaca sigma artinya jumlah, sigma F kita baca jumlah gaya-gaya. Masih berbicara tentang hukum Newton 1. Kalau yang pertama tadi berbicara tentang benda yang dua, bagaimana jika benda bergerak lurus beraturan? Sebuah mobil bergerak lurus beraturan, kalian sudah paham tentunya, gerak lurus, lintasnya lurus, beraturan, kecepatannya tetap. Jika mobil yang bergerak lurus beraturan tidak diberi gaya, mobil tidak diberi gaya artinya pedal gasnya tidak diinjak sehingga kecepatannya tidak bertambah. Pedal remnya juga tidak diinjak sehingga kecepatannya tidak berkurang. Pedal gas dan pedal rem tidak diinjak, maka kecepatannya tetap. Kecepatannya beraturan. Gaya pada mobil juga kita bisa berikan menggunakan kemudi. Jika kemudi kita belokkan, maka mobil tak lagi bergerak lurus. Tentunya mobil akan berbelok. Dengan demikian, kalau sebuah mobil bergerak lurus beraturan,
kita tidak beri gaya dalam arti kita tidak injak pedal gas, tidak kita injak pedal rem, tak juga kita belokkan kemudinya, maka mobil itu akan tetap bergerak lurus, beraturan. Hukum Newton 1 berbicara tentang dua keadaan benda, yaitu satu, benda dalam keadaan diam, dan yang kedua, benda dalam keadaan bergerak lurus beraturan. Maka hukum 1 Newton berbunyi, jika jumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda diam atau bergerak lurus beraturan sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum kelembaman ini disebut, hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau inersia. Artinya, benda yang dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan cenderung untuk mempertahankan keadaannya, cenderung untuk diam bagi benda yang diam, cenderung untuk bergerak lurus beraturan benda yang bergerak lurus beraturan. Benda diam punya keinginan untuk diam selama-lamanya. Benda yang bergerak lurus beraturan punya keinginan bergerak lurus beraturan selama-lamanya. Kalaupun berubah, tadinya diam kok bergerak, tadinya bergerak lurus kok berbelok, tadinya kecepatan tetap kok berubah, itu karena ada gaya yang bekerja kepadanya. Fenomena yang dapat dijelaskan oleh hukum 1 Newton misalnya, tiba-tiba ada seekor sapi menyeberang dan membuat supir terkejut. Mobil pun direm mendadak dan supir beserta penumpangnya terdorong ke depan. Terdorongnya badan supir dan penumpang ke depan ini karena supir dan penumpangnya itu cenderung untuk mempertahankan keadaan semula, yaitu diam duduk di atas kursinya masing-masing. Contoh lain, sebuah gelas diletakkan di atas meja, di bawah gelas diletakkan selembar kertas. Jika kertas kita hentakkan dengan cepat, apa yang terjadi? Ternyata gelas tetap di atas meja. Gelas tetap diam. Demikian anak-anak pembahasan gaya dan gerak benda untuk bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan pada bagian kedua di tayangan berikutnya tentunya. Sampai di sini dulu. Pahami benar. Dan kita akan lanjutkan sekali lagi di gaya dan hukum Newton bagian yang kedua. Oke, anak-anak, tetap semangat. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.